Saya pun ngomong gini bukan berarti nggak ada masalah, ada juga. Bisa datang masalah kapan saja, saudara. Even pendeta kan bisa ada masalah ya. Tapi saya bisa bertambah bersuka cita. Kenapa? Karena saya tahu Tuhan lagi mau pakai hidup saya melalui masalah itu untuk jadi berkat, jadi kesaksian. Contoh sederhana kemarin, saya pernah cerita itu saya kan orang yang kalau kemana-mana itu kalau jalan-jalan suka bareng keluarga besar gitu, saudara. Saya nggak mau menikmati berkat Tuhan sendirian. Saya mau tuh keluarga saya, orang tua saya bisa bareng-bareng. Tapi kan karena keterbatasan mobil, saudara nggak bisa rame-rame, apalagi barang banyak. Jadi saya memutuskan untuk akhirnya saya beli Alphard, saudara. Pendeta industri. Ya, ini saya beli Alphard, saudara. Iya, saya beli Alphard. Ini dia. Ini Alphard Korea. Alphard Korea ini, saudara. Ini Alphard Korea. Harganya memang jauh banget dari Alphard yang sebenarnya. Karena belum sanggup beli Alphard yang sesungguhnya. Alphard Jepang belum. Tapi ini Alphard Korea. Harganya jauh lebih murah daripada Alphard Jepang. Kalau harga Alphard sekarang dijual beli Alphard Korea dapat 17. Ya. Ini di bawah cepek banyak yang jual, saudara. Tapi ya, walaupun ini Alphard Korea annyeonghaseyo, bukan saya promosi, dalamnya lega banget, saudara. Betul. Jadi saya, keluarga, istri, anak-anak, orang tua, handai tolan, kerabat bisa masuk ke dalamnya, saudara. Iya. Barang-barang juga bisa masuk, stroller, car seat, bantal, mesin cuci, kulkas, masuk, saudara. Iya, saking luasnya, masalah jemaat juga bisa masuk ke dalamnya, saudara. Ya kan pendeta juga handle masalah jemaat, itu masuk ke dalam. Jadi udah harganya murah, luas lagi, saudara. Saya senang banget akhirnya. Puji Tuhan, udah cek, inspektor cek, semua aman. Alphard Korea, haleluya. Akhirnya saya bilang, yuk kita jalan-jalan yuk. Kemana? Cari yang jauh dikit. Kemana? Bandung. Iya, Bandung kan lumayan jauh ya. Akhirnya kita ke Bandung. Dari Tangerang jalan aman, lewat dalam kota aman, Bekasi aman, lewat Tambun aman, saudara. Iya. Sampai kilometer 81 dia overheat, saudara. Tiba-tiba, saudara, itu asap ngebul. Saya dalam hati, oh Tuhan, apakah aku ada di surga? Asap. Oh Tuhan. Oh itu wahnya berhenti, saudara. Kilometer 81 buka, asap semua, saudara. Panasnya bukan main, saudara, muncrat sana sini. Aduh Tuhan Yesus. Akhirnya saya tunggu, tenangin dulu. Saya bilang tenang ya. Diam, tenanglah. Sambil tunggu dingin, udah. Akhirnya satu keluarga di mobil, saudara, rame-rame, panas-panasan, tapi nggak apa-apa. Akhirnya tunggu sebentar, dia dingin, tutup lagi jalan. Baru jalan 1 kilo, panas lagi, asap lagi, saudara. Waduh, mana Grand Max lewat lagi, ngomong. Saya bilang, Alphard Korea, masa kalah sama Grand Max? Tapi ya udahlah, sabar. Akhirnya panas lagi, 1 kilometer berhenti lagi. Jalan lagi 1 kilometer, panas lagi, berhenti lagi. Itu sampai berapa kali, saudara. Tapi puji Tuhan sampai di Bandung juga, saudara. Dengan di towing. Ini cerita sedih loh, kenapa saudara ketawa? Iya, seumur-umur itu pertama kali saya naik towing, saudara. Di towing itu saya pertama kali nyetir sambil tutup mata. Towing. Oh Tuhan, sampai di Bandung, saudara, langsung dibawa ke bengkel. Akhirnya berhenti di bengkel, udah diperiksa. Dan puji Tuhan saya punya waktu libur, ada 2 hari saat itu, saudara. Dan 2 hari kami sekeluarga liburan di bengkel, saudara. 2 hari saya liatin mamang-mamangnya. Dia lihat saya lihat dia. Kita lihat-lihatan. Dilan? Enggak. Aduh,
memang sesi anak muda paling kacau guys. Ya 2 hari, akhirnya ya udahlah, ala kadarnya kita pulang. Karena itu saudara, karena malam-malam jadi bisa pulang, meluncur aja kan, dari Bandung meluncur, udah malam, nggak pakai AC saudara, jadi buka jendela, biar nggak panas mesinnya, iya kan meluncur, waduh itu sampai Jakarta, satu keluarga, kena angin cimbeleit saudara. Aduh, ya. Akhirnya tim saya bawa ke bengkel. Dia bawa ke bengkel saudara. Akhirnya singkat cerita saudara, dia cek. Dia bilang, Kak, ya kenapa? Turun mesin Kak, darah Yesus turun mesin. Saya mau bilang saudara, turun mesin mobil Korea. Itu memang pas lihat. Saya tanya berapa? Ini Kak. Ginsana ya. Oh, araso. Nih, bikin sesak napas. Jujur ya, saya sampai kaget. Nominalnya puluhan juta, saudara. Dalam hati saya, Tuhan, cobaan apa yang kau izinkan terjadi padaku? Iya, saya sampai Tuhan. Jadi kalau saudara yang pernah ngalamin masa-masa ekonomi, saya juga pas lihat itu, oh Tuhan. Tapi karena pendeta langsung berseru sama Tuhan, Tuhan. Jadi ya. Tapi akhirnya begini saudara. Akhirnya yang saya lihat ketika saya berdoa, Tuhan buka jalan, Tuhan kirimkan berkat sesuai dengan yang saya butuhkan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Ketika kita dekat dengan Tuhan, ada begitu banyak hal luar biasa yang Tuhan izinkan menjadi bagian kita. Katakan amin. Makanya Tuhan mau kita dekat dengan Tuhan. Makanya karena Tuhan mau kita dekat dengan Tuhan, Tuhan izinkan masalah. Karena ada banyak orang kalau nggak ada masalah jauh dari Tuhan. Sekali lagi, ada banyak orang kalau nggak ada masalah jauh dari Tuhan. Nanti ada masalah baru melekat, nemplok sama Tuhan, saudara. Pernah lihat orang macam begitu? Yang kalau lagi dalam masalah, kalau lagi dalam masalah memang memang oh Tuhan. Ku perlu Engkau Tuhan, ku perlu Engkau Tuhan. Pujian penyembahan luar biasa. Odoh, kalau ke gereja semangatnya luar biasa. Gereja 5 sesi, dia 8 sesi di gereja saudara. Betul, sampai pengerja udah bilang, Bu pulang Bu, pulang Bu. Dia bilang gak mau. Lebih baik satu di pelata. Tapi masalahnya Bu, gereja mau tutup, ibu pulang aja. Daripada 1000 di tempat lain. Malaikat sampai, tapi ketika bebas dari masalah, tantangan, persoalan kehidupan, Tuhan kasih pemulihan. Suami ajak, yuk Mak kita ke gereja. Aduh Pak, Mama mau shopping. Soalnya uang di kardus yang kemarin belum habis. Ya udah, kan ada gereja sore atau malam. Malamnya Mama mau manicure, pedicure, and lulur. Jangan ketawa Bu, bertobat Bu. Sama suami-suami, bapak-bapak juga ada yang kayak gitu. Ketika lagi dalam masalah, persoalan, tantangan kehidupan, kalau doa, oh Tuhan, dia gandeng tangan istrinya. Haleluya, haleluya, praise the Lord, haleluya. Oh, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Istrinya sampai, oh Tuhan, Pak, selamanya, udah mah. Oh yes. Ketika altar call selesai ibadah, yo mah kita harus maju mah. Kita terima minyak urapan mah. Kita butuh mujizat pemulihan. Udah, maju sampai depan langsung, Pak Pendeta. Pak Pendeta. Pak Pendeta, ya tambah, oke. Pulang kolesterol dia.
Tapi ketika sudah Tuhan kasih mujizat, pemulihan, berkat, istri bilang, ayo Pak kita ke gereja. Aduh, Papa pagi ini mau ada main golf. Ya udah gereja sore. Papa mau mancing. Jadi begini, dalam kehidupan setiap kita, Tuhan bisa kirimkan masalah. Yang pertama bukan karena karakter kita. Karena kita kadang-kadang udah evaluasi. Aku karakternya udah berjuang serupa segambar seperti Kristus. Tapi kenapa ada masalah? Karena memang bukan karena karakter. Atau mungkin saudara bilang, terus apakah karena aku jauh dari Tuhan? Enggak juga Pak. Aku hidup dalam Tuhan, aku melekat sama Tuhan, aku senantiasa hidup dalam Tuhan. Artinya bukan karena itu. Karena ada banyak orang di posisi itu, dia suka berpikir dan akhirnya dia tanya sama pendeta, Pak Pendeta, kenapa ya? Aku ikut Tuhan kok ada masalah ya? Aku ikut Tuhan kok makin dekat sama Tuhan kok makin banyak masalah ya? Pernah dengar kalimat itu? Atau pernah ngalamin? Udah ikut Tuhan, dekat sama Tuhan, tapi kok masalah datang malah banyak ya? Saya mau bilang ya, karena salah satunya Tuhan mau pakai hidup kita untuk menjadi kesaksian untuk kemuliaan namanya, saudara. Karena saya mau bilang ya, kalau kita hanya ceritakan kesaksian orang lain, itu jauh lebih powerful ketika kita menceritakan kesaksian yang kita alami dengan perjalanan kita hidup sendiri, saudara. Dengan perjalanan hidup kita sendiri, saudara. Misalnya begini, saudara disuruh sama orang untuk jalan-jalan di mall, bawa nih kotak ini. Misalnya beratnya 20 kilo, saudara. Disuruh bawa ini berat 20 kilo. Saudara bawa keliling mall. Pertanyaan saya, berat nggak? Capek nggak? Melelahkan nggak? Rasanya pengen buang nggak? Iya kan? Saudara jalan bawa berbeban 20 kilo keliling mall. Oh Tuhan, saya percaya saudara Tuhan tersiksa, betul ya? Keliling mall, naik turun tangga, harus bawa beban 20 kilo, saudara. Saya percaya ada banyak orang rasanya pengen gua buang ini barang, saudara. Tapi bagaimana kalau sama-sama 20 kilo, beratnya nggak berubah, tetap sama kotaknya, tetapi di dalamnya saudara tahu isinya uang segepok cepean semua, full, seberat 20 kilo. Langsung, wow, sabar. Langsung, mata duitan. Lihat kan, langsung berubah kan? Kenapa? Karena kita tahu apa yang ada di dalamnya. Yang tadinya kita rasa, aduh berat banget. Ketika kita tahu isinya uang segepok semuanya, kira-kira 2M lah kalau misalnya 20 kilo katanya, saudara. Saya tanya sama orang bank, katanya itu 2M. Yang tadinya langsung jadi sukacita nggak bawanya? Jadi kuat nggak bawanya? Kalau saudara bilang begini, saudara bawa kotak ini isi 2M sampai di Bekasi Barat, maka uang ini akan jadi milik Anda. Saudara bawa nggak? Kalau saya ditanya begitu, jangankan sampai Bekasi Barat, sampai Bandung saya bawain, saudara. 2M, saudara. Lihat kan? Ketika kita tahu apa isinya, kita jadi punya perasaan yang berbeda dan kemampuan kita jadi berbeda, betul ya? Saya mau bilang saudara, dalam masalah juga sama. Makanya ada orang yang bisa tetap sukacita di tengah masalah, bisa tetap kuat memikul masalah, karena dia tahu apa yang ada di dalamnya, saudara. Saya mau bilang ya, makanya seringkali Tuhan izinkan masalah supaya apa? Kita mendekat sama Tuhan, saudara. Saya ngerti kok, karena saya pun ada di posisi itu. Saya pernah, saudara, saya menyadari begini. Ketika saya dalam masalah, itu saudara, jam doa saat teduhnya luar biasa. Itu bisa nangis berjam-jam sampai air mata campur ingus jadi satu, saudara. Waduh, haleluya. Tapi ada saat dimana ketika semua baik-baik saja, saya sampai bilang, Tuhan, aduh Tuhan, kok jam doa aku berkurang ya? Kok saat teduh aku berkurang ya? Saya sadar, oh iya, karena lagi dalam keadaan yang nyaman. Makanya saya mau bilang saudara, kadang-kadang Tuhan bisa izinkan masalah untuk membuat kita dekat dengan Tuhan. Katakan amin.
Bilang sama kanan kirimu, di balik masalah Tuhan mau kita dekat dengan Dia, karena dalam Tuhan ada berkat pemulihan mujizat yang Tuhan sediakan. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Maka sekali lagi saya mau bilang saudara, kalau hari ini Tuhan lagi izinkan masalah tantangan datang dalam kehidupan saudara, semakin beban berat masalah itu datang dalam hidupmu Tuhan izinkan, semakin Tuhan mau membentuk dirimu jadi semakin kuat. Katakan amin. Bilang sama kanan kirimu, bersukacitalah, bersyukurlah, karena masalah akan membentuk karakter kita jadi kuat untuk siap terima berkat Tuhan yang besar. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Saya mau bilang saudara, gereja ini dibentuk oleh tantangan demi tantangan yang Tuhan sudah izinkan saudara. Gereja ini ada sampai hari ini karena Tuhan izinkan masalah demi masalah ada dalam gereja ini. Tapi semua itu membentuk gereja yang jadi kuat. Makanya kita percaya Tuhan sudah menyertai sampai hari ini 34 tahun. Tuhan akan selalu menyertai sampai kedatangan Tuhan kali yang kedua untuk jadi gereja yang kuat, gereja yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Ada seorang ibu, saya sangat diberkati oleh kesaksiannya saudara di sebuah ibadah kantor yang mengundang saya. Kesaksiannya powerful sekali saudara. Karena dia ngalamin, dimana dia divonis dokter kanker stadium akhir di sebuah rumah sakit di Malaysia saudara. Mereka ada satu grup yang sama-sama kanker, itu satu persatu dipanggil Tuhan meninggal saudara. Sisa mereka berdua, tapi ibu ini dia nggak mau menyerah dengan keadaan. Dia selalu setiap dalam rasa sakit yang luar biasa, dia selalu menaikkan pujian, dia sembah Tuhan. Akhirnya dia mampu melewati semuanya. Ketika dia terima mujizat kesembuhan, sampai hari ini bertahun-tahun, dia terus bawa kesaksiannya untuk jadi berkat. Dia terus nyanyikan lagu-lagu pujian yang dia ciptakan pada saat kesakitannya itu. Akhirnya ada banyak orang diberkati melalui kesaksiannya. Nama Tuhan dipermuliakan dengan luar biasa. Paket. Ya. Ada paket Pak. Oh masuk mas. Buat Pak Pendeta Marcel. Oh iya masuk mas. Silakan mas. Ya Pak, nih saya antar paketnya Pak. Dari sebelah sana mas. Ayo mas, durasi mas. Cepat mas, lari mas. Iya. Ini nih. Lagi khotbah datang paket saudara. Ayo mas. Iya. Buat siapa mas? Buat Pak Pendeta Marcel Pak. Oh iya. Saya lagi khotbah loh mas. Iya Pak, silakan diterima Pak. Iya, makasih mas, makasih. Pak izin kita foto dulu paketnya. Oh iya paket ya. Iya. 1, 2, 3. Sekali lagi Pak. Oh, 1, 2, 3. Oke. Pak izin boleh selfie sekali? Oh selfie bareng-bareng. Bareng jemaat ya. Iya. 1, 2, 3. Oke. Makasih mas. Makasih Pak, memberkati. Memberkati, iya. Cocok jadi tukang paket ya, haleluya. Iya, ada yang penasaran Pak Pendeta apa itu? Nanti kita akan bahas. Saudara kan ketemu nih pendeta lain, saya doang gak ada kerjaan ini saudara. Jangan hanya sampai kita tahu bahwa kita punya masalah, bahwa kita menerima masalah, tapi saya mau bilang saudara, kita harus tahu apa yang ada di dalam masalah itu. Katakan amin. Kenapa? Karena begini saudara, perhatikan baik kalimat saya. Pengetahuan kita akan apa yang ada di dalamnya akan menentukan perasaan kita ketika kita memikul masalah ini, dan akan menentukan kemampuan kita dalam membawa masalah ini. Sekali lagi, sama-sama bilang sama saya, pengetahuan kita menentukan perasaan, menentukan kemampuan. Amin. Saya mau bilang saudara, siapapun kita, masalah bisa datang kapan saja. Tetapi saya mau ajak saudara untuk memahami begini saudara. Bicara tentang masalah, ada banyak orang cuma tahu bahwa dia menerima masalah dalam hidupnya. Tetapi akhirnya begini saudara, dia cuma tahu dia terima masalah, dia nggak tahu apa yang terkandung di dalamnya. Makanya ketika dia dalam memikul masalah, dia akhirnya tersiksa, dia akhirnya merasa menderita, dan akhirnya ada banyak orang yang akhirnya menyerah dalam hidupnya. Kenapa? Karena dia merasa, Pak Pendeta, saya nggak kuat menghadapi masalah. Saya mau bilang saudara, kalau Tuhan izinkan masalah, semuanya untuk kebaikan. Katakan amin. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama. Sambil angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Ku mau sepertimu Yesus,
Disempurnakan. Sempurnakan. Katakan memuliakan. Memuliakan. Sekali lagi boleh berikan tepuk tangan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan. Sampai kita boleh bangkit berdiri, angkat suaramu. Mari sama-sama doa di hadapan Tuhan. Firman Tuhan mengingatkan setiap kita bahwa Tuhan bisa izinkan masalah datang dalam kehidupan kita, tapi semuanya untuk mendatangkan kebaikan. Melalui masalah Tuhan mau membentuk karakter kita untuk menjadi pribadi yang kuat. Karena pribadi yang kuat, karakter yang kuat akan membuat kita mampu memikul berkat yang besar yang sudah Tuhan sediakan. Yang kedua, Tuhan izinkan masalah untuk membuat kita semakin dekat dengan Tuhan. Karena dalam Tuhan ada ketenangan, damai, serta sukacita, perlindungan yang sempurna. Dan yang ketiga, melalui masalah Tuhan mau pakai hidup kita, kesaksian kita, untuk membawa banyak jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan. Boleh taruh tangan kananmu di dada, katakan, pakailah aku Tuhan untuk menjadi alat kemuliaan bagi kerajaan sorga. Ku mau sepertimu di dalam segenap jalanku, memuliakan. Sekali lagi boleh berikan tepuk tangan sorak-sorai yang paling meriah. Misalnya saudara adalah manajer HRD. Saudara manajer HRD, ada 2 orang mau daftar pekerjaan. Saudara yang wawancara. Yang satu pinter banget. Yang satu lulusan terbaik di kampus terbaik, 4,0 IPK-nya, summa cum laude. Dia lulusan terbaik. Contoh mau masuk di perusahaan minyak, petroleum. Pinter banget. Dia paham betul soal minyak. Mulai dari minyak bumi, minyak tanah, sampai minyak urapan. Dia paham betul, saudara. Kemudian yang satu misalnya saya. Yang satu misalnya saya, cuman paham minyak urapan. Dia paham semua minyak. IPK-nya 4, saya misalnya IPK-nya 2. Misalnya, bukan beneran, misalnya. Jangan saudara pikir beneran. Pendeta Marcel IPK 2. Misalnya. Saya 2, dia 4. Ketika ditanya, apa sama? Dia langsung jawab. Oh, begini. Papa sudah lihat gue, papa glai. Dia tahu semua. Saya cuma tahu minyak urapan. Menurut saudara, kalau saudara di posisi HRD, manajer HRD, saudara pilih siapa? Saya atau dia? Yang pilih dia boleh angkat tangan.
Yang pilih saya boleh angkat tangan. Ternyata saya disayang jemaat loh, oh my God. Baru di sini ada yang pilih saya. Udah nggak bener ini. Saya mau bilang ya, kalau kita mau realistis, jangankan kita, nenek-nenek tatoan depan Betos juga pasti pilih dia, betul ya? Kenapa? Dia lebih berkompeten, betul ya? Dia lebih paham. Tapi bagaimana ketika wawancara saya bilang, saya tapi keponakannya Pak Direktur. Kalau saudara manajer HRD, saudara pilih siapa? Saya atau dia? Hah? Bapak siapa? Bapak dia atau bapak saya? Saya atau dia? Hah? Saya. Kok kenapa jadi saudara? Saya nanya saya atau dia? Kok jadi saudara? Kan saudara nggak ikutan. Saudara pilih pendeta Marcel atau dia? Saudara bijaksana. Iya, betul. Kenapa? Saya bukan lagi bicara tentang the power of orang dalam, bukan. Tapi saya mau ajak saudara untuk melihat apa? Betapa pentingnya Nah, saya mau bilang saudara, begitupun kita dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan. Untuk melihat kemenangan terjadi dalam hidup kita, kita harus punya hubungan dengan sumber kemenangan, yaitu Tuhan. Katakan amin. Saya mau bilang saudara, ada banyak orang Kristen malah justru ketika menghadapi masalah, tantangan, persoalan kehidupan, dia malah jauh dari Tuhan. Makanya nggak pernah melihat kemenangan terjadi dalam kehidupannya. Saya mau bilang saudara, pastikan apa? Kita dekat sama Tuhan, melekat sama Tuhan. Karena dalam kedekatan, dalam kemelekatan kita dengan Tuhan, di situ ada kemenangan yang sejati yang datang dari Tuhan. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, dekat dengan Tuhan. Melekat dengan Tuhan, di situ ada kemenangan yang sejati. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Senantiasa berjalan di jalannya Tuhan, katakan amin. Kenapa? Karena hanya di jalannya Tuhan, Tuhan sediakan kemenangan itu, saudara. Jangan tergoda untuk keluar dari jalan kebenarannya Tuhan. Apapun tawaran yang coba iblis bawa dalam kehidupan kita. Karena begini saudara, ketika kita berjalan dalam jalan kebenaran, saya analogikan jalan ini saudara, sambil kita menanti imam musik. Oh iya, lagi dalam jalan kebenaran dia saudara. Haleluya. Saya mau bilang saudara, ibarat ini adalah jalan kebenaran. Ketika kita sementara berjalan di jalan kebenaran, kadang-kadang saudara, kita diperhadapkan pada situasi yang sulit. Maksudnya apa? Ketika kita dijahatin sama orang, ketika kita difitnah sama orang, ketika kita ngadapin situasi yang sulit saudara, ketika kita berjalan dalam kebenaran, bisa ada suara-suara yang muncul. Iblis bisa bilang begini, hei, ayo, kalau kamu pakai cara begitu terus, kapan kamu bisa menang? Kalau kamu dijahatin sama orang, kamu jalan dalam jalan kebenaran terus, rugi. Balas dong, balas. Iya kan? Serem begitu lagi. Yang normal-normal dulu. Itu tetap nggak normal itu. Iya kan? Ketika kita dalam jalan kebenaran, kita dijahatin sama orang, kita enggak. Tuhan bilang jangan balas. Iblis bilang, aduh balas. Lu jangan diam aja lu. Balas. Lu kan bisa. Lu jangan terlalu sabar, lu balas. Ketika saudara lagi berjalan dalam kebenaran, ada yang sikat. Iblis bilang balas, sikat. Lu disikat, lu sikat balik. Biar sama-sama glowing kalian berdua. Kita lagi jalan dalam kebenaran, iblis bilang, aduh, lu udah digituin sama suami lu. Lu udah dijahatin sama suami. Lu masih aja ngampunin. Lu masih aja ucap berkat buat dia. Aduh, jangan diem, lu balas. Iblis pakai lagi temannya. Cece kan masih cantik, Ce.
Aduh, jangan diam aja. Suami udah galak begitu, udah jahat begitu. Balas, balas. Mumpung Cece masih cantik. Nanti Cece kalau udah tua, udah gak laku lagi, Mumpung masih cantik, tinggalin aja, cek model begitu mah tinggalin. Ingat, ketika saudara lagi dalam kebenaran, iblis datang, elam tiur. Gak usah setia-setia lantiur. Kalau dia selingkuh, lu balas. Bangkitkan kembali asrama pria yang lu tutup selama ini. Banyak kayaknya di sini ya. Darah Yesus. Kenapa opung-opung ikutan ketawa, opung? Opung dulu punya asrama pria. Tobat opung. Iya kan? Tapi saya mau bilang saudara, mau seperti apapun yang coba iblis sampaikan, tetap berjalan di jalan kebenaran. Katakan amin. Mungkin saudara bilang sama saya, Pak Pendeta kalau ngomong gampang sih Pak Pendeta. Coba kalau Pak Pendeta di posisi itu. Saya ngomong gini saudara bukan karena saya nggak pernah ngalamin. Kadang-kadang hamba Tuhan tuh diizinkan Tuhan ngalamin. Bahkan yang kadang-kadang cukup berat. Supaya ketika dia khotbah nggak ngomong doang saudara. Dan saya pernah ngalamin. Udah bener, udah baik, nggak mau jahat sama orang, nggak mau aneh-aneh sama orang. Serangan datang, segala macam dilakukan. Tapi ya udahlah, tetap. Iblis mulai bilang, balas lu balas. Lu kan Manado, lu balas. Dia ngomong-ngomong fitnah-fitnah, aduh. Keluarkan itu mulu rica-rica. Balas. Tapi enggak Tuhan. Tetap dalam kebenaran. Tapi gitu saudara. Saya udah diem, enggak balas, enggak ngapa-ngapain. Makin menjadi-jadi orangnya saudara. Memang kadang-kadang gitu ya. Ada orang-orang yang kalau kita diemin, makin semangat dia. Iya kan? Kita sabar. Pengalaman pribadi ya. Jadi pelaku ya. Iya kan, ada orang-orang yang kalau kita nggak bergerak, kita diem, makin dia akan kuhancurkan kehidupannya. Lagi kalau gitu. Kalau kita diem aja, kita cuma iya, akan kuhancurkan kehidupannya. Itu stroke ringan itu. Jadi jujur ya, ketika digituin, ya memang saya pendeta. Tapi kan di dalam sini ada orang Manado, sudah. Ada darah Manado mengalir di sana. Kita kan orang Ambon, Batak, Manado, Papua kan ada mengalir darah-darah Petrus Sadiki, saudara. Ada campuran darah Romawi lagi sedikit, saudara. Jadi saya bilang Tuhan. Ya namanya hamba Tuhan mesti tanya Tuhan dulu. Jadi saya doa sama Tuhan, Tuhan, boleh nggak Tuhan balas Tuhan? Dikit aja Tuhan, dikit aja. Karena kan Tuhan di Alkitab kan Daud juga berperang Tuhan. Yosafat juga berperang. Boleh nggak Marcel berperang Tuhan? Tapi Tuhan bilang jangan. Aduh, Tuhan. Sempat saya tergoda untuk mau doa kayak teman saya berdoa. Teman saya ketika dia dijahatin sama temannya, dia doanya begini, Tuhan jambak dia, Tuhan jambak. Ada istri-istri berdoa ketika dia disakiti sama suaminya, doanya begini, Tuhan cabut suami saya, Tuhan cabut ya Tuhan. Ketika suaminya batuk, terima kasih Tuhan, haleluya, praise the Lord. Jangan ketawa bu, tobat. Tapi kan enggak, saya bilang Tuhan, boleh. Saya tanya Tuhan boleh nggak? Tuhan bilang jangan.
Tuhan, tapi udah sakit banget Tuhan. Disakitin terus Tuhan. Boleh gak Tuhan? Marcel mau berperang Tuhan, ayo. Boleh gak Tuhan? Tapi Tuhan bilang apa? Jangan ya dek ya. Jangan ya dek ya. Aduh. Ya namanya juga hamba Tuhan, ya udah, iyalah Tuhan, siaplah Tuhan. Ya udah. Malah satu ketika saya lagi berdoa di mimbar, saya kan biasa kalau selesai perjamuan saya suka berlutut untuk doain jemaat Tuhan yang Tuhan percayakan untuk saya layani supaya semuanya diberkati Tuhan. Ketika saya lagi berlutut berdoa, Tuhan malah bilang begini, ucap berkat buat orang-orang itu. Aduh Tuhan, masih sakit Tuhan. Tapi Tuhan bilang ucap berkat. Dalam air mata saya ucap berkat buat orang-orang itu, saudara. Tapi saya mau bilang saudara, ketika saya tetap berjalan dalam jalan kebenaran, kesaksian yang saya lihat, Tuhan nyatakan kemenangannya dengan cara yang ajaib. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, tetap berjalan dalam kebenaran. Di situ ada kemenangan yang Tuhan nyatakan. Sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Yang diberkati boleh lambaikan tanganmu. Tepuk tangan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan. Ketika kita punya hubungan dengan Allah, di situ ada kemenangan. Kenapa? Karena Allah adalah sumber kemenangan yang sejati. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Nah, makanya saya mencatat di sini saudara, kunci untuk melihat kemenangan adalah ketika kita dekat, punya hubungan dengan Allah. Saudara bisa cek tokoh-tokoh dalam Alkitab, mereka yang melihat kemenangan dalam setiap peperangan dalam hidupnya, mereka adalah orang-orang yang dekat sama Tuhan. Kita lihat Musa bisa melihat kemenangan demi kemenangan karena dia pribadi yang dekat dengan Allah. Ketika bicara tentang Yosua, kenapa dia bisa melihat kemenangan demi kemenangan? Karena dia dekat dengan Allah. Kemudian Yosafat, Daud dan seterusnya, ada banyak tokoh-tokoh Alkitab mereka melihat kemenangan karena hubungannya yang erat dengan Allah. Saya mau bilang saudara, gereja ini, gembala sidang kita, kenapa melihat kemenangan demi kemenangan dinyatakan? Karena mereka adalah pribadi-pribadi yang dekat dengan Allah. Apalagi ibu gembala sidang kita, seorang penyembah yang luar biasa. Kedekatan dengan Allah membawa kemenangan. Boleh berikan tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Namanya hidup dalam setiap kita saudara yang kita jalani, yang namanya tantangan, yang namanya persoalan, yang namanya orang jahat bisa ada di mana-mana saudara. Mau sebaik apapun kita, mau setulus apapun kita, bisa saja ada orang yang gak senang sama kita, akhirnya punya rancangan jahat, ingin menyerang dan lain sebagainya. Tapi saya mau bilang saudara, sekalipun dalam hidup ada peperangan, kita harus ingat baik bahwa saudara dan saya diciptakan untuk menang. Katakan amin. Sama-sama bilang sama saya diciptakan untuk pemenang, untuk menang. Sama-sama bilang sama saya diciptakan untuk menang. Sama-sama bilang sama saya adalah pemenang. Bilang kanan kirimu, kita lebih daripada pemenang. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Orang-orang yang berharap sama Tuhan tidak perlu khawatir. Kenapa? Karena Tuhan memberikan berkat kemenangan bagi setiap mereka. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Jadi saya mau bilang saudara, dalam kehidupan setiap kita pastikan apa? Andalkan Tuhan, berharap sama Tuhan. Ya Pak Pendeta, saya mau Pak Pendeta, tapi masalahnya Pak Pendeta, sepertinya nggak ada pengharapan untuk menang Pak Pendeta. Sepertinya mustahil saya bisa menang. Saya mau bilang saudara, sekalipun keadaannya mustahil, sepertinya tidak ada harapan, tetap percaya dan tetap berharap. Katakan amin. Tapi saya mau bilang saudara, sekalipun tampaknya sudah kalah, tapi Tuhan sanggup putar balik keadaan jadi kemenangan. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Sadrak, Mesak, Abednego secara manusia udah kalah atau belum? Udah di dalam perapian saudara. Udah dimasukkan ke dalam perapian yang panas. Itu orang bilang, oh paling dia di dalam udah panas. Dada ini udah kalah. Tapi Tuhan kita, Tuhan yang hebat. Orang-orang yang tetap berharap sama Tuhan, sekalipun secara manusia sudah kalah, Tuhan sanggup putar balikan keadaan. Sekalipun mustahil, kemustahilan sanggup Tuhan buat jadi mungkin dalam hidup kita. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Terus sekali lagi saya mau bilang saudara, dalam kehidupan setiap kita, tetap berharap sama Tuhan. Saya nggak tahu peperangan apa yang sementara saudara hadapi, tapi sekalipun kata orang sudah kalah, tetap berharap Tuhan sanggup menyatakan kemenangannya. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, tetap percaya, tetap berharap. Di situ ada kemenangan. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Meskipun 1000 tangan manusia menarikku jatuh,
yang bela, tangannya sanggup membuatku naik ke gunung. Percayalah. Mari sama-sama boleh berikan tepuk tangan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan, sampai kita boleh bangkit berdiri. Mari para pemenang-pemenang Allah, sambil angkat suaramu. Meskipun menarikku jatuh, namun Tuhan yang bela. Naik ke gunung, percayalah. Mari sama-sama doa di hadapan Tuhan. Peperangan apapun yang sementara kau hadapi hari ini, ingat baik, kita diciptakan sebagai pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Oleh sebab itu pastikan kita senantiasa melekat sama Tuhan, karena Tuhan adalah sumber kemenangan yang sejati. Sekalipun dalam peperangan kita sepertinya mustahil untuk melihat kemenangan, tetap percaya dan berharap sama Tuhan, karena Dia Tuhan yang sanggup mengubahkan yang mustahil jadi mungkin dalam hidup kita. Dan dalam proses peperanganmu, tetap berjalan dalam kebenaran. Sekalipun ada begitu banyak godaan, tetap jadi orang baik, tetap jadi orang benar, karena mata Tuhan tertuju kepada mereka yang hidup dalam kebenaran. Dan mata Tuhan akan membuat saudara dan saya melihat rancangan Tuhan dinyatakan, tangan Tuhan bekerja, menyatakan kemenangan demi kemenangan dalam hidup kita. Sambil doa di hadapan Tuhan, tetap berjalan dalam kebenaran, maka setiap langkah yang kau ambil adalah langkah hidup berkemenangan. Boleh taruh tangan kananmu di dada, katakan harus tetap dalam kebenaran, tetap jadi orang baik. Di situ ada kemenangan. Ku yakin kau hadir di sini. Ku rasa ku yakin. Katakan kemenangan. Yes. Mari sama-sama boleh berikan sekali kita tepuk tangan sorak-sorai yang paling meriah. Ku rasakan ku yakin lebih totalitas tim saya, silakan boleh maju ke depan. Karena banyak yang sudah menanti. Ini dia yang saya suka katanya saudara. Ayo boyband. Misalnya begini saudara. Misalnya dia adalah Tuhan. Silakan Tuhan. Cocok nggak cocok? Anggap aja cocok misalnya. Sini lagi, boleh dekat. Saya mau bilang saudara, misalnya dia adalah Tuhan. Sejak semula Tuhan menciptakan saudara dan saya, kita ini kudus. Tuhan taruh ruhnya di dalam kita. Dengan tangannya diciptakan tubuh kita. Makanya kita kudus. Oleh sebab itu kita bisa bersatu dengan Tuhan saudara.
Jadi kita bikin romantis, itu aja terus. Nah, sekali lagi saudara, bahwa kita karena diciptakan Tuhan kudus, oke, karena kita diciptakan Tuhan kudus, makanya kita bisa bersatu dengan Tuhan. Tetapi saya mau bilang saudara, oleh karena pelanggaran, dosa memisahkan kita. Dosa, maju dosa. Dosa menarik kita dan akhirnya memisahkan kita dengan Tuhan saudara. Kenapa? Karena dosa sifatnya najis, Tuhanlah kudus. Makanya orang yang dikuasai dosa, manusia yang dikuasai dosa, tidak bisa bersatu dengan Tuhan yang kudus. Tetapi oleh karena kasih Tuhan mengasihi setiap kita, Tuhan jadi manusia, menarik, menguduskan kita, membebaskan kita dari dosa saudara. Tapi saya mau bilang saudara, dalam posisi ini bukan berarti kita hidup seenaknya. Justru kita yang sudah dikuduskan, kita harus menjaga kekudusan. Sama-sama bilang sama saya, harus dijaga. Karena kekudusan berkaitan dengan kerajaan sorga. Makanya kalau saudara perhatikan tokoh-tokoh dalam Alkitab, memang mereka sudah menerima keselamatan, tapi juga mereka berjaga-jaga untuk tetap dalam kekudusan. Saudara bisa cek tokoh-tokoh dalam Alkitab, mereka orang-orang pilihan Tuhan, tapi mereka juga menjaga yang namanya kekudusan saudara. Daniel, ini adik saya yang paling bongsor ini saudara. Nama panggilannya bulldozer surga. Yang mau bilang ya, iya kan? Tokoh-tokoh dalam Alkitab, Daniel sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, makanya dia menjaga hidupnya tetap dalam kekudusan. Alkitab mencatat, Daniel tidak mau menajiskan dirinya. Yusuf, dia mengasihi Tuhan, makanya dia jaga dirinya tetap dalam kekudusan. Sekalipun godaan dari Tante Poti, saya percaya itu bukan godaan yang biasa kan? Tante Poti itu ibu-ibu pejabat, biaya maintenance-nya pasti mahal, klinik kecantikannya pasti yang terbaik se-Mesir saudara. Ya Mesir dong, masa Korea kan dia di Mesir. Tapi kalaupun pada saat itu kemajuan teknologi kecantikan Korea sudah maju, pasti didatangkan dokter kecantikan dari Korea. Dia import dari Korea datang. Annyeonghaseyo, 감사합니다 Tante Poti ya, arasa. 아이지려. 남자네요. 그거 일치네. Tapi sekalipun godaan begitu indah buat seorang manusia, tetapi Yusuf karena dia mengasihi Tuhan, dia tetap menjaga dirinya dalam kekudusan. Saya mau bilang saudara, jangan pikir karena kita sudah hidup dalam kekudusannya Tuhan, terus akhirnya kita bisa hidup seenaknya, artinya tidak mau berjaga-jaga. Siapapun kita kalau nggak berjaga-jaga, kalau nggak berhati-hati, bisa jatuh dalam ketidakkudusan. Apalagi akhir zaman, iblis nggak tinggal diam. Iblis nggak tinggal diam. Dia akan berusaha dengan segala macam cara untuk apa? Melepaskan kita dari kekudusannya Tuhan, supaya kita akhirnya binasa, saudara. Makanya sekali lagi saya mau bilang saudara, hati-hati, berjaga-jagalah. Iya, berjaga-jagalah. Karena dosa hari-hari ini iblis jual murah loh saudara. Betul ya? Hari-hari mau bikin dosa gampang. Seperti dosa bisa terjadi. Saya mau bilang saudara, ada banyak orang bilang mengasihi Tuhan, tapi orang doa lama dikit aja dia udah komplain, udah kode-kode. Padahal orang doa makan paling cuma 25 menit paling. Tuh kan, ketahuan nih suka-suka komplain. Apa yang salah dengan doa makan 25 menit? Tante saya kalau doa lama loh. Tante saya orang Manado. Satu ketika datang ke Jakarta, pas ada teman saya orang Kelapa Gading, mau makan bareng, makan siang bareng. Tante saya berdoa. Tante saya kalau berdoa begini. Lagu romantis. Tuhan, kasih-Mu bagaikan deburan ombak
tidak ada putus-putusnya. Kebaikanmu bagaikan tiupan angin. Kok lagunya begini lagi berdoa? Kebaikanmu bagaikan tiupan angin yang berhembus di kala senja. Hus, hus. Tolong tante saya lagi berdoa, tolong. Belum lagi dia lanjut. Tak lupa juga Tuhan, kami berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia. Buat para pemimpin kami. Romantis. Para pemimpin kami yang paling tinggi sampai yang paling bawah. Bahkan kami juga mau berdoa buat bumi ini Tuhan. Buat saudara-saudara kami yang ada di Kenya Tuhan. Sampai selesai berdoa teman saya orang Kelapa Gading, emang tante lu ada saudara di Kenya? Nggak tahu. Juga nggak tahu. Tapi nggak apa-apa. Orang yang mengasihi Tuhan akan senang dalam hadirat Tuhan. Amin. Iya dong. Shalom bapak-bapak. Saya mau bilang Pak ya, kalau kau bilang kau mengasihi Tuhan, kau akan mengasihi istrimu. Betul ibu-ibu? Shalom ibu-ibu. Kalau kau bilang mengasihi Tuhan, kau akan mengasihi suamimu. Betul bapak-bapak? Ada banyak bapak-bapak, kalau di gereja, dia bilang dia mengasihi Tuhan. Kalau udah nyanyi, sangat tampak dia mengasihi Tuhan. Dia udah angkat tangan terus, aku mengasihi Yesus. Suaranya bergetar, Yesus. Tangannya juga bergetar. Udah sampai malaikat lihat dia, cuy. Tapi dengan tangan yang sama dia pulang rumah, dia pukul istrinya. Sampai malaikat yang tadi di gereja dia lihat, loh, itu bapak-bapak yang tadi kah? Iya, sampai iblis aja lihat si bapak-bapak tadi, dia bilang, gua aja iblis gak gitu. Gua aja iblis gak pernah pukul istri. Karena istri gua juga iblis. Betul kan? Iblis istrinya? Pak Pendeta, saya manusia, istri saya kayak iblis. Kalau itu mah selamat menikmati kalau itu mah. Iya kan? Saya mau bilang saudara ya, bapak-bapak kalau mengasihi Tuhan pasti mengasihi istri. Amin ibu-ibu. Ada bapak-bapak istrinya dipukul saudara. Pak! Kemarin saya dikirimin saudara, ada jemaat kirimin saya video. Jadi berita isinya video tentang ada seorang pendeta pukul istrinya saudara. Saudara nonton juga ya? Lihat juga ya? Iya. Ada saudara kebanyakan main Instagram artinya. Cepat bertobat, baca Alkitab. Saya mau bilang saudara, tapi kan kita juga belajar bahasa tubuh ya. Cara dia pukul istrinya memang gak ada kasihnya sama sekali saudara. Wow Tuhan. Saya sampai lihat, oh Tuhan. Saya mau bilang ya, kalau suami yang sungguh-sungguh mengasihi istri tidak akan mungkin pukul istrinya. Amin. Shalom ibu-ibu. Kalau kau sungguh-sungguh mengasihi suamimu, kau tidak akan menyakiti suamimu. Betul bapak-bapak? Karena ada banyak istri-istri dia bilang mengasihi Tuhan, tapi suaminya dianiaya sama dia, saudara. Mungkin bukan secara fisik ya, tapi saya mau bilang ya, shalom para wanita. Kami sebagai laki-laki lebih baik dianiaya secara fisik daripada secara perasaan. Ayo para laki-laki yang teraniaya, mana suaranya? Kok banyak? Karena kalau aniaya fisik kami kuat bos.
Tapi kalau perasaan, laki-laki juga manusia, wanita, hei para wanita. Kadang-kadang ada istri-istri, saya kan aniaya, saya nyala ya. Saya kan pelayanan, banyak suami-suami yang teraniaya. Iya, saya pelayanan konseling saudara. Ternyata zaman sekarang ada banyak wanita-wanita menganiaya suaminya. Bukan dengan fisik, dengan perkataan. Betul loh, zaman sekarang ada banyak wanita-wanita aniaya suaminya dengan perkataan, dengan apa? Hinaan-hinaan. Lu tuh gimana sih, gak berguna laki-laki, bagaimana sama lu, bagaimana sih, ya apalagi mulai dia banding-bandingkan. Coba lu rasa laki-laki seharian pulang-pulang bawa ceban goceng lagi. Lu lihat dong suami tetangga tuh sekali batuk 100 juta. Jangan ketawa bu, tobat. Saya mau bilang saudara, makanya ada banyak suami-suami kena serangan stroke ringan. Saya mau bilang ya, yang sungguh-sungguh mengasihi. Mari sama-sama doa di hadapan Tuhan. Firman Tuhan mengingatkan setiap kita bahwa Tuhan sangat mengasihi setiap kita. Tapi apa bukti kita mengasihi Tuhan? Yang pertama, kita akan hidup dalam ketaatan. Yang kedua, kita akan mengasihi sesama yang merupakan ciptaan Tuhan. Yang ketiga, kita akan betah dalam hadirat Tuhan. Dan yang terakhir, kita akan hidup di dalam kekudusan. Mari berdoa buat hidupmu, berjuang jaga hidupmu, supaya kapanpun waktu Tuhan, kita akan bersama Tuhan pesta dalam kerajaan sorga. Sambil angkat tanganmu sekali lagi di hadapan Tuhan. Ku angkat pujian dalamnya di hadiratmu dekat kami temukan. Sekali lagi boleh berikan tepuk tangan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan. Hadiratmu Tuhan Yesus, di hadiratmu dekat hatimu, ku temukan kasihmu. Angkat tinggi tangan kita sama-sama boleh. Di hadiratmu dekat hatimu, ku temukan kasihmu. Kita kasih tepuk tangan sama-sama bagi nama Tuhan Yesus. Tuhan sangat mengasihi saudara dan saya. Kita ada dalam hatinya Tuhan. Kita dikasihi Tuhan. Bahkan kalau saudara baca Alkitab, saudara akan menemukan ada 853 ayat di dalam Alkitab kita yang bicara tentang kasih. Kenapa? Karena Tuhan memang sangat mengasihi setiap kita. Dan saudara yang sudah lama jadi anak Tuhan, saudara yang sudah lama sering ke gereja, saudara yang sering datang ke ibadah-ibadah, saya percaya saudara sering mendengar hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta bicara tentang kasih Tuhan. Kasih Tuhan yang besar, kasih Tuhan yang tak bersyarat. Dan saya mau bilang saudara, kasih Tuhan memang luar biasa dalam hidup kita. Tapi pertanyaannya, sudahkah kita mengasihi Tuhan? Sekali lagi, pertanyaannya, sudahkah kita mengasihi Tuhan? Mungkin saudara lantas berkata, Pak Pendeta, sudah. Saya sudah mengasihi Tuhan. Tapi apakah dengan perkataan sudah bisa membuktikan bahwa kita mengasihi Tuhan? Karena ada banyak orang Kristen, mulutnya berkata dia mengasihi Tuhan, tapi dalam tindakannya tidak membuktikan dia mengasihi Tuhan. Tapi saya mau bilang saudara, kata Bapak Gembala Sidang kita dan Ibu, selalu berjuang jaga kekudusan kita. Selalu menyatu dengan tubuh dan darah Yesus. Ingat Tuhan, ingat kebaikan Tuhan. Terus berjuang jaga kekudusan. Kenapa? Karena tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Allah. Pastikan, shalom anak muda, jaga kekudusan. Shalom para wanita, jaga kekudusan. Kalau pacarmu mulai aneh-aneh, bawa minyak urapan dalam nama Tuhan Yesus.
Kalau nggak mempan, bawa botol yang rada gedean. Yang 1 liter atau yang 5 liter sekalian yang gedean. Dalam nama Tuhan Yesus. Nggak apa-apa. Lebih baik, sekali lagi, lebih baik tubuh binasa daripada jiwa binasa, toh. Ketidakkudusan itu menghasilkan kutuk. Jadi ketidakkudusan itu menghasilkan kutuk. Jadi kalau kita, para orang tua, tidak membereskan ketidakkudusan itu akan membawa kutuk buat anak cucu kita. Itu akan terlanjut kepada anak cucu kita. Jadi pastikan, bereskan ketidakkudusan itu sampai di kita. Supaya yang berlanjut bukan kutuk, tetapi yang berlanjut adalah berkat, berkat dan berkat. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, hidup dalam kekudusan adalah bukti kita mengasihi Tuhan. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Yang diberkati, lambaikan tanganmu, sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan. Salah satu hal yang paling bikin Tuhan senang adalah ketika saudara dan saya mencapai apa yang Tuhan rancangkan, apa yang Tuhan sediakan. Katakan amin. Yang paling Tuhan senang, Dia Bapa yang baik. Dia ingin melihat setiap kita mencapai rancangan damai sejahteranya, mencapai berkatnya, mencapai segala yang terbaik yang sudah Tuhan sediakan. Tapi saya mau bilang saudara, tidak ada jalan lain untuk bisa mencapai apa yang Tuhan sediakan selain daripada hidup dalam ketaatan. Sama-sama bilang sama saya, dalam ketaatan. Amin. Makanya kalau saudara baca tokoh-tokoh Alkitab, saya mau bilang saudara, mereka yang mencapai apa yang Tuhan sediakan adalah mereka yang hidup dalam ketaatan, saudara. Ketika bicara tentang Abraham mencapai apa yang Tuhan sediakan, karena Abraham hidup dalam ketaatan. Bicara tentang Yakub mencapai apa yang Tuhan sediakan, Ishak mencapai apa yang Tuhan sediakan, semuanya hidup dalam ketaatan. Gembala sidang kita sekalipun diperhadapkan pada hinaan, pada fitnahan, pada hidup dan mati, mau dilempari orang, tapi karena kasihnya kepada Tuhan membuat beliau tetap mau sungguh-sungguh melayani. Bapak Ibu Gembala mau tetap sungguh-sungguh melayani karena kasihnya kepada Tuhan, hidup dalam ketaatan dalam pelayanannya. Dan saya mau bilang saudara, itulah bukti kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Katakan amin. Saya mau bilang saudara, pastikan kita hidup dalam ketaatan. Sama-sama bilang sama saya, aku harus taat. Bilang sama kanan kirimu, ketaatan adalah bukti kita mengasihi Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Sekali lagi bilang sama kanan kirimu, taat. Bilang sama yang ngomong, lu juga jangan ngomong doang. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Tapi orang-orang yang hidup dalam ketaatan, ketaatan akan menjadi kunci untuk membuka setiap pintu sehingga dia bisa mencapai apa yang Tuhan sediakan. Sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Saya mau bilang saudara, makanya pastikan kalau kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, pastikan kita hidup dalam ketaatan. Katakan amin. Apapun keadaannya, no matter what, pastikan tetap hidup dalam ketaatan. Sekalipun gak mudah, tetap hidup dalam ketaatan. Nuh sekalipun harus ngalamin yang namanya membangun bahtera bertahun-tahun, tapi karena kasihnya kepada Tuhan membuat dia tetap taat membangun bahtera itu. Sekalipun dalam pembangunannya ada banyak hinaan yang dia terima, tapi karena kasihnya kepada Tuhan membuat dia tetap taat membangun bahtera itu. Sadrak, Mesar dan Abednego, sekalipun di depan ada api yang menyala-nyala, tapi karena kasih kepada Tuhan membuat mereka tetap taat, saudara. Katanya mengasihi Tuhan, doa bentar, nyanyi bentar, nyembah bentar, udah mulai pikirannya, ini WL lama banget nyanyinya nih. Katanya sekali lagi katakan, sekali lagi katakan. Katanya sekali lagi katakan, udah 12 kali dia sekali lagi katakan. Dari ketawa-ketawanya tuh Tuhan melihat hatimu, hoi. Makanya buat para WL, dengarkan seruan jemaat ini. Sekali lagi udah 12 kali gak selesai-selesai. Tapi saya mau bilang, orang yang mengasihi Tuhan itu senang dalam hadirat Tuhan. Amin. Maka sekali lagi saya mau bilang saudara, yuk bukti kita mengasihi Tuhan, kita senantiasa ada dalam hadirat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, senang dalam hadirat Tuhan adalah bukti kita mengasihi Tuhan. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Shalom anak muda. Nah, mantap. Ini karena memang sesi anak muda, di banyak anak muda yang hadir. Saya mau bilang ya, hati-hati. Kau yang belum menikah, hati-hati. Lihat-lihat dulu. Jangan karena dia ganteng, dia cakep main, nikahin aku abang. Jangan.
Saya suka emosi sama anak muda yang pendeta udah kasih tahu jangan. Tapi ganteng banget Pak Pendeta, jangan. Kalau masih pacaran dia udah main tangan, apalagi main kaki, main kepala. Saya mau bilang ya, cepet-cepet putusin. Iya, jangan kau paksakan. Kalau dia udah kasar, please jangan ya dek ya. Ini saya sayang, ini karena saya sayang ya. Saya mau bilang ya, jangan karena cinta. Aduh Pak Pendeta nggak apa-apa, jangan. Masih pacaran aja dia udah main tangan. Kalau nikah dia cekek misalnya. Saya mau bilang sekali lagi saudara ya, pastikan apa saudara, bicara tentang menikah, pilih yang jangan yang ada suka kekerasan, jangan. Karena saya mau bilang saudara ya, aduh Tuhan, seperti yang saya bilang tadi ya, baru pacaran dia udah main tangan, udah main aniaya. Nanti dikit-dikit pas udah nikah, waduh selesai, kau selesai. Saya mau bilang mumpung masih ada kesempatan sebelum diberkati, mumpung masih ada kesempatan kalau pacar mau main kekerasan, masih pacaran udah main kasar, hari ini juga putusin dia. Saya kasih, kok nggak ada yang amin kayak apa kayak. Jangan cuma iya. Sekarang buka handphonemu, buka WA-mu, WhatsApp dia sekarang juga, ayo. Iya. Ayo, ambil handphone. WhatsApp dia bilang sama dia, sayang, hari ini kita putus. Lo gue N. Saya nggak tahu apa yang sementara saudara hadapi hari ini. Tapi kalau Tuhan tidak menolongmu, bukan berarti Tuhan tidak menyediakan pertolongan. Cuman kadang-kadang kitanya nggak ngerti cara Tuhan menolong kita. Makanya tugas kita adalah apa? Tetap percaya. Hari ini saudara mungkin gak lihat pertolongan, tapi akan ada saat di mana kau akan melihat ke belakang dan berkata, Tuhan terima kasih, jalanmu, caramu ada yang terbaik bagi kehidupanku. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, cara Tuhan menolong jauh lebih baik jalannya di atas jalan kita. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Yang diberkati boleh lambaikan tanganmu. Tepuk tangan sorak-sorak yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Saya mau bilang saudara, hanya dalam jalan Tuhan, jalan kebenaran ada pertolongan Tuhan. Maka saya mau bilang sekali lagi, kalau kita balik nggak usah takut. Selama kita hidup dalam kebenaran ada pertolongan Tuhan. Amin. Saya mengalami ini saudara, ketika saya melayani gembala sidang kita saudara, bersama Bapak Ibu Gembala, saya melihat ketika gereja ini diserang habis-habisan saudara. Saya ingat banget satu kalimat gembala sidang bilang begini. Saya doa sama Tuhan, Tuhan, kalau hidup orang itu nggak jauh lebih baik daripada saya, Tuhan tolong bela saya. Dan karena beliau hidup dalam kebenaran, Bapak Ibu Gembala hidup dalam kebenaran, pertolongan Tuhan selalu dinyatakan. Tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Ketika saya di posisi itu pun saya lakukan yang sama. Saya bilang, Tuhan, kalau orang yang fitnah saya, sikat saya, hidupnya nggak jauh lebih baik, hatinya nggak jauh lebih baik daripada saya, Tuhan bela saya, tolong saya. Dan sampai hari Tuhan selalu kasih kemenangan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, hidup dalam kebenaran. Di situ ada pertolongan Tuhan. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Kalau kita mau pakai logika kita, saudara, waktu yang paling tepat adalah sebelum gua singa itu dimasukkannya Daniel ke dalam, harusnya Tuhan kirim leader siapa kek untuk tiba-tiba datang dan berkata, tunggu. Lagian di gereja mentang-mentang dingin, ruangan bagus, empuk kursinya udah. Pikirannya udah, aduh habis ini lapo ini. BPK, tapi udah. Saya udah kapok ngomongin makanan itu, lapo babi, makanan kerajaan sorga, bakmi, nasi campur, saya udah kapok. Kenapa? Gara-gara saya sering khotbah begitu, setiap saya diundang jemaat isi makanannya Pak Pendeta ini, babi lagi. Saya mau bilang saudara, pendeta juga manusia, bisa juga kolesterol. Saya mau bilang saudara, dalam kehidupan setiap kita, kadang-kadang kita nggak lihat pertolongan Tuhan, bukan karena pertolongan Tuhan tidak dinyatakan bagi setiap kita, tapi karena yang kita pakai adalah timingnya kita, yang kita pakai adalah waktunya kita, sehingga ketika waktu yang kita tetapkan belum lihat pertolongan, kita bilang, oh Tuhan, ternyata Tuhan tidak menolong dan lain sebagainya. Padahal Tuhan tahu kapan waktu yang terbaik. Saya mau bilang saudara, kalau hari ini saudara belum lihat pertolongan, sepertinya secara manusia sudah terlambat. Saya mau bilang saudara, tidak ada kata terlambat buat Tuhan. Saya nggak tahu apa yang sementara saudara hadapi, tapi percayalah, tidak ada kata terlambat.
Kalau memang belum waktunya Tuhan, artinya belum waktu yang terbaik. Tapi kalau memang sudah waktunya Tuhan, pertolongan Tuhan pasti dinyatakan. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Namanya manusia, kita punya yang namanya keterbatasan. Sekali lagi sama-sama bilang sama saya, keterbatasan. Nah, dan sebagai anak Tuhan yang sadar bahwa dia punya keterbatasan, makanya anak-anak Tuhan menyadari bahwa kita butuh yang namanya pertolongan Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, kita butuh pertolongan Tuhan. Amin. Dan saya mau bilang saudara, kabar baiknya Tuhan sudah menyediakan pertolongan bagi setiap kita yang setuju. Boleh berikan tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Tapi mungkin saudara menatap saya dan berkata, Pak Pendeta, kalau Tuhan sudah menyediakan pertolongan, kenapa saya belum lihat pertolongan Pak Pendeta? Kalau Tuhan menyediakan pertolongan, kenapa saya belum lihat pertolongan Tuhan atas masalah saya? Kenapa saya belum lihat pertolongan Tuhan atas tantangan saya, atas kesakit penyakit saya, atas keadaan yang saya hadapi hari ini Pak Pendeta? Di mana pertolongan Tuhan yang katanya sudah Tuhan sediakan? Saya mau bilang sekali lagi saudara, pertolongan Tuhan sudah Tuhan sediakan, katakan amin. Makanya saya mau bilang saudara, saudara dan saya, ketika ada Tuhan di dalam kita, ketika ada roh Allah dalam kita, ketika saudara dan saya dalam pengurapan sama seperti Daud, roh Tuhan bertata atas kita yang diurapi. Saya mau bilang saudara, maka tangan kita luar biasa mengerjakan segala sesuatu, katakan amin. Makanya banyak orang akhirnya heran, kok bisa ya kita dari latar belakang yang sama, kenapa kok dia bisa mencapai hal yang lebih daripada saya? Kita dari level pendidikan yang sama, kenapa hasil kerja dia lebih bagus daripada saya? Kita dari tempat yang sama, kenapa dia lebih luar biasa dari saya? Saya mau bilang saudara, itu Roh Kudus, katakan amin. Tapi konsekuensinya, kalau kita luar biasa, ada orang-orang yang gak jaga hati, bisa iri hati, bisa punya niat jahat. Saya baca kemarin survei, dunia kerja kota besar, persaingan sangat ketat, ada banyak oknum saling sikut saudara. Kalau di Bekasi nggak ada, di Tambun ada saudara. Iya. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun. Berlebih sungguh lagi, angkat suaramu, angkat hatimu, katakan, walau ku tak dapat atas kenyataan, namun hatiku tetap Tuhan, yes, memandang pada Kau ada. Mari sama-sama boleh berikan tepuk tangan sorak-sorai sambil kita boleh bangkit berdiri, angkat suaramu. Semua rencanamu, namun hatiku tetap Kau yang tuntun. Atas kenyataan, namun hatiku tetap Kau ada untuk. Setiap kita yang butuh pertolongan, kabar baiknya Tuhan sudah menyediakan pertolongan bagi setiap kita. Tapi ingat baik, pertolongan Tuhan hanya ada di dalam jalannya Tuhan. Selama kita berjalan dalam kebenaran jalannya Tuhan, kita akan melihat pertolongan Tuhan dinyatakan di sana. Pertolongan Tuhan selalu juga Tuhan akan nyatakan di waktu yang terbaik. Jadi belajar percaya bahwa sekalipun sepertinya sudah terlambat, bagi Tuhan tidak ada kata terlambat. Ada waktu yang terbaik yang Tuhan sediakan untuk menyatakan pertolongannya. Dan yang terakhir, Aku kirim kasih. pertolongan Tuhan terkadang dinyatakan dengan cara yang tidak terduga. Tuhan bisa menolong kita dengan sepertinya tidak menyatakan pertolongan.
tapi tetap percaya jalan Tuhan jalan yang terbaik. Akan ada saat dimana kita melihat ke belakang dan berkata, terima kasih Tuhan, jalanmu adalah jalan yang terbaik. Mari doa di hadapan Tuhan, sambil angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Percaya, pertolongan Tuhan pasti dinyatakan. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan. Dalam rasa sakit Engkau ada, Yesus setia. Sambil angkat tangan, pandang Tuhan.